Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi date and time yang ada di Microsoft Excel. Nah, apa aja fungsi date and time? Mari kita bahas pada materi kita kali ini. Fungsi date and time ya, atau yang bisa disebut bahwa fungsi yang berhubungan nanti tanggal gitu ya. Di sini fungsi date itu digunakan untuk menuliskan tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari. Nah, pada Microsoft Excel sebenarnya telah dilengkapi dengan berbagai format tanggal secara otomatis. Namun jika pembacaan tanggal tersebut mengacu pada suatu nilai atau sel tertentu, kalian dapat menggunakan fungsi ini. Apa itu fungsi time? Sedangkan fungsi time ini digunakan dalam menghasilkan angka desimal pada waktu tertentu dengan menggunakan informasi berupa jam, menit, serta detik. Bisa dikatakan bahwa fungsi time ini digunakan dengan menggabungkan informasi jam, menit, serta detik dan menjadi nilai berupa format waktu secara benar. Jadi memfasilitasi kepada pengguna Microsoft Excel untuk memasukkan sebuah rumus atau sebuah fungsi bagaimana nanti tanggal dan waktu dimasukkan berdasarkan data yang kita butuhkan. Baik, apa saja sih fungsi dari date maupun time yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yang kita bahas yaitu fungsi date. Nah, selain nanti membahas yang ada di PPT saya akan mencoba menjelaskan pada Excel atau Microsoft Excel yang sudah saya siapkan untuk mencoba dengan rumus seperti ini. Nah, apa itu fungsi date? Fungsi date ini digunakan untuk memasukkan tanggal ke dalam lembar kerja. Jadi di sini saya masukkan rumusnya sama dengan date kurung buka 2011 titik koma 11 titik koma 2 jadi di sini munculnya adalah 02 garis miring 11 garis miring 2011 gitu ya. Jadi kita masukkannya adalah tahun dulu, tahun, kemudian baru bulan, kemudian baru tanggal. Pada materi sebelumnya jangan lupa untuk melihat sesuai dengan format yang ditentukan pada Microsoft Excel pada komputer kalian masing-masing. Apakah nanti di tempat kalian atau di komputer kalian di situ memunculkannya hanya koma atau titik koma. Disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, di sini akan muncul berdasarkan tahun ya. Kemudian bulan dan ada tanggal. Jadi data ini nanti akan muncul ketika kalian memasukkan rumus fungsi date, kemudian kurung buka tahun, bulan maupun tanggal. Nah, meskipun bisa pada Microsoft Excel kalian ketika kalian memasukkan sebuah tanggal tanpa merumuskan atau menggunakan fungsi date. Misalkan saya tulis 02 garis miring 11 garis miring 2011 bisa. Nanti akan muncul sebuah tanggal. Tapi ada kalanya nanti ketika tadi yang sudah dijelaskan di awal, ketika nanti ada soal sebuah perhitungan tertentu yang kemudian di situ kita harus mencari, terkadang pada Excel itu mengalami sebuah trouble atau error, atau hasilnya bisa dikatakan value atau false, salah gitu ya. Nah, baik, selanjutnya ada fungsi die. Digunakan untuk memanggil data tanggal dari suatu data date atau suatu data tanggal yang tadi kita bikin sebelumnya. Rumusnya adalah sama dengan die, kemudian kurung buka serial number. Serial number ini nanti diklik
sesuai dengan tanggal yang akan kita cari. Nah, saya contohkan di sini adalah cari data tanggal dari kolom A. Nah, di sini kolom C ya seharusnya. Oke, di sini ya kita mencari data tanggalnya saja, mengambil data tanggal. Ya, di sini kita mencari nanti hasilnya adalah 1. Tanggal 1, tanggal 15, tanggal 21. Caranya sama dengan die, kemudian diklik saja ini. Ya, tanggalnya. Nanti akan memanggil data 1. Data tanggal ini, data 1. Kemudian kalau di sini sama dengan die, kemudian kurung buka, diklik ini data ini, maka di sini hasilnya adalah munculnya 15. Kita memanggil data tanggalnya saja. Oke. Yang berikutnya, ini seharusnya cek juga ya. Mon digunakan untuk memanggil data bulan dari suatu data date. Ya, sama dengan mount serial number, sama kita ingin memanggil data tanggal atau bulannya dari sebuah tanggal. Bulan 12, bulan 9, bulan 1. Ya. Kemudian yang berikutnya year. Digunakan untuk memanggil data tahun dari suatu data date atau sebuah tanggal. Ya. Di sini kita mengambil data tanggalnya saja atau tahunnya saja gitu ya. Kita menggunakan rumus year. Sama dengan year, kemudian diklik tanggalnya 2011, 2010, 2009. Berarti di sini kita mengambil hanya data tahunnya saja. Oke, baik. Yang berikutnya di sini ada rumus yaitu fungsi today. Fungsi today digunakan untuk memasukkan tanggal hari ini. Nah, kalau tadi sebelumnya kita memasukkan sama dengan date, kemudian dimasukkan tahun dulu, bulan dulu, kemudian baru tanggal gitu ya. Tapi kalau ini tidak. Di sini fungsi today ini digunakan untuk memasukkan tanggal hari ini. Nah, tanggal hari ini persepsinya itu jangan sekarang misalkan tanggal 2 Desember 2011 misalkan. Atau 5 Januari 2022 misalkan. Nah, today di sini artinya adalah kalian ketika memasukkan sebuah rumus today, kalian cek dulu di laptop kalian atau di komputer kalian, di situ tanggalnya berapa. Ya, karena terkadang nih bisa jadi pada komputer kalian trouble pada tanggal atau trouble pada jam. Maka fungsi today ini akan menyesuaikan pada komputer atau perangkat yang kalian gunakan di tanggal itu, di hari itu, yang pada tanggal komputer tersebut aktif pada tanggal berapa. Ya, misalkan komputer sekarang seharusnya tanggal 2 tapi di komputer masih tanggal 1 misalkan. Nah, maka ketika menggunakan rumus today ini, maka yang masih menggunakan tanggal 1. Dan pada intinya untuk fungsi today ini adalah tanggal hari ini. Ketika sekarang misalkan di komputer saya tanggal 5 dan sekarang memang tanggal 5, maka ketika saya memasukkan rumus sama dengan today kurung buka, maka hasilnya juga tanggal 5. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya fungsi now. Digunakan untuk memasukkan tanggal dan jam sekarang. Nah, jadi masukannya rumusnya adalah sama dengan now kurung buka kurung tutup. Sama kayak tadi ada today, sama dengan today kurung buka kurung tutup. Nah, bedanya apa? Di sini adalah bedanya ada jamnya. Ya, perbedaannya adalah ada jamnya. Kalau tadi today tidak ada jam, hanya tanggal saja, ya, tanggal, bulan, ya, atau hari ya, kemudian bulan, tahun. Kalau ini hari atau sebuah tanggal, kemudian ada bulan, ada tahun, kemudian ada jam. Jamnya juga sama. Ya, di situ menyesuaikan jam yang ada di laptop atau komputer kalian atau gadget yang sedang kalian gunakan.
Nah, pada dua fungsi ini, fungsi today, fungsi now, ketika kalian membuat sekarang, anggaplah bulan Desember tahun 2021. Kemudian kalian membuka kembali pada tahun 2002 Januari, misalkan tanggal 5 juga. Nah, ketika tanggal 5 Januari kalian buka, maka file Excel kalian ketika yang tadi menggunakan fungsi today, fungsi now, maka akan menyesuaikan dengan tanggal saat kalian membuka. Ya, berarti tanggal yang sama, Januari 2022. Oke, itu fungsi atau rumus pada fungsi today dan fungsi now. Yang berikutnya ada fungsi days 360. Nah, ini days 360 itu bukan tipe kamera ya, sekali lagi. Nah, fungsi days 360 ini digunakan untuk mencari selisih di antara dua tanggal tertentu. Oke, di sini saya contohkan ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 di sini ada 2 hari. Selisihnya 2 hari. Nah, bagaimana mencarinya? Sama dengan days 360 kurung buka A3, berarti saya klik di sini tanggal 1-nya, kemudian titik koma A4 atau saya klik di sini ya. Kemudian titik koma true. Oke, hasilnya adalah 2. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 hasilnya adalah 2 hari. Ya. Silakan nanti kalian coba untuk rumus ini, bagaimana kalian menghitung jumlah hari lahir kalian. Kalian sudah lahir berapa hari? Berarti nanti kalian menghitungnya bagaimana? Di sini adalah menggunakannya adalah tanggal lahir kalian ya. Sini tanggal lahir kalian, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan tanggal hari ini. Tanggal hari ketika kalian menghitung. Nah, maka kalian akan tahu kalian sudah lahir berapa hari ini ya. Oke. Itu untuk fungsi date. Berikutnya untuk fungsi time. Oke, kalau kita bahas tadi pada pengertiannya di situ ada jam, menit, dan detik ya. Sama halnya dengan fungsi date tadi, ada tanggal berapa, bulan berapa, kemudian ada tahun berapa. Nah, fungsi time ini digunakan untuk memasukkan jam ke lembar kerja. Nah, rumusnya sama dengan time, kemudian dimasukkan jamnya dulu, misalkan di sini jam 5, kemudian menit ke 10, detik kedua. Nah, hasilnya nanti pada komputer kalian 5.10 AM. Nah, secondnya belum kelihatan nih. Nanti kalian bisa merubah formatnya untuk dimunculkan detiknya atau secondnya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini hour. Di sini menghitung atau memanggil data jamnya saja. Ya. Jadi rumusnya sama kayak tadi sebelumnya, ada fungsi day. Nah, tapi di sini adalah untuk mencari jamnya. Ya. Kemudian yang berikutnya menit. Di sini digunakan untuk mencari nilai menitnya saja. 7.30, maka yang kita ambil adalah 30-nya saja. Sama dengan masukkan rumusnya, kemudian kurung buka, diklik pada jam yang akan kita cari hasilnya untuk menit. Kemudian yang berikutnya second. Fungsi second digunakan untuk mencari nilai detiknya saja. Ya. Tadi 7, 30, 10, maka yang kita cari adalah 10-nya.
berarti sama dengan second, kemudian diklik ini pada sel untuk jamnya, hasilnya dan 10. Mencari detik ke jam berikutnya, di sini ada 5, hasilnya di sini ada 3. Nah, ini fungsi pada second ya. Oke, itu untuk fungsi pada date ya dan fungsi time. Oke. Baik, untuk materi kita akan kita lanjutkan pada penggunaan di Microsoft Excel. Oke, kita coba. Di sini ada fungsi date ya. Nah, kita coba. Saya coba perbesar. Sama dengan date ya. Nah, ketika masuk rumus kayak gini, kurung buka kalian tidak perlu pakai shift angka 9 ya. Untuk kurung buka tinggal tekan tab saja. Masukannya tadi tahun dulu 2011. Kemudian bulannya atau bulannya saya coba ilustrasi sendiri ya. 06 titik koma tanggal, misalkan tanggal 5. Oke, saya coba enter. 0506/2011. Oke, saya coba bikin rumus sendiri. Oke. Ya, tahun 2012 bulan ke-9 tanggal 23. Nah, oke, ini untuk fungsi date. Nah, suatu saat kalian akan menemukan sebuah soal atau sebuah teks ya. Nanti bentuknya bukan 2309/2012. Oke. Di sini ada format cell ya. Bisa nanti munculnya seperti ini. 23 September 2012. Ya. Ini seperti ini 23 September 2012. Ya, jadi kalau saya masukkan, kalian bisa tanpa menggunakan rumus misalkan. Bisa nggak kalau kita menggunakan membuat sebuah tanggal tapi tanpa menggunakan rumus? Misalkan saya coba 12 ya, garis miring 03 tahun 2021. Nah, ternyata bisa nih. Ya. Sama di sini 12/03/2021. Tapi tidak menggunakannya rumus. Ya. Nah, tapi nanti ketika kalian menggunakan sebuah rumus tertentu untuk menghitung jumlah, ya, kayak tadi ada fungsi saya mengambil data day, saya ingin menghitung jumlah hari, gitu ya. Nah, bisa jadi akan mengalami yang namanya file data atau file rumus yang kalian inputkan salah, false atau bahkan value, ya. Maka kita perlu menggunakan rumus pada fungsi date ini ya. Nah, ketika suatu saat kalian akan menemukan sebuah rumus, sebuah data ataupun sebuah soal nanti, ketika ada soal 23 September 2012, jangan kalian memasukkan 2 September 2012. Nah, kalau seperti ini nanti bisa pada Excel itu dikatakannya adalah bahwa datanya merupakan sebuah teks, bukan lagi sebuah tanggal atau sebuah angka, tapi dianggapnya adalah teks. Jadi kalian harus memasukkan, bisa secara manual kayak gini mulai, tapi nanti bisa jadi trouble gitu ya. Dan yang lebih valid adalah kalian menggunakan sebuah rumus ya, masukkan tahunnya 2021 misal,
kemudian bulan ke-12 tanggal 1. Tanggal 1. Saya enter. Nah, itu Desember 2021. Ya. Oke. Yang selanjutnya ada fungsi die. Nah, di sini kita ingin memanggil data tanggalnya saja. Data tanggal berarti sama dengan die kurung buka, kemudian saya klik, yang akan dipanggil adalah tanggal 1, tanggal 15, tanggal 21, tanggal 25, tanggal 13, tanggal 16. Oke. Dan saya tarik 1, 15, 21, 25, 13, 16. Jadi memanggil data tanggalnya saja. Dan yang berikutnya adalah mount. Di sini saya besar dulu. Oke, saya hapus. Di sini untuk memanggil data bulannya saja. 12, 9, 1, 5, 10, 8. Sama dengan ya, mount. Saya klik pada tanggal, saya langsung enter. Nah, oke, saya tarik 12, 9, 1, 5, 10, 8. Yang berikutnya year. Untuk memanggil data tanggal sama caranya. Untuk memanggil data tahunnya saja, berarti saya masukkan year, kemudian diklik, hasilnya nanti 2011. Oke, sekarang kita coba tarik 2011, 10, 9, 19, 18, 15 sesuai dengan data pada tanggal tersebut. Nah, sekarang today. Oke. Oke. Di sini di tanggal saya 6/12/2021. Di sini juga 6/12/2021 pada komputer saya. Nah, kalau saya coba masukkan lagi ya. Sama dengan today kurung buka kurung tutup. Kemudian saya enter. Sama 6/12/2021. Ini fungsi today. Fungsi di mana pada hari ini aktifnya tanggal berapa. Ya. Oke, kemudian ada now. Tadi perbedaannya adalah ada jam. Di sini 5.37. Punya komputer saya 5.37 di tanggal 6 Desember. Nah, maka di sini ya, saya juga saya coba perbesar gitu ya. Sama dengan now kurung buka kurung buka kurung tutup. Nah, di sini ada tanggal dan ada waktunya. Ya. Kemudian ada dice 360. Nah, ini di sini untuk menghitung ya, untuk menghitung selisih dari dua tanggal. Oke, rumusnya sama dengan dice 360. Saya klik pada tabel ini, koma, end date-nya, kemudian titik koma saya masukkan. Kalau sudah, saya enter. Hasilnya adalah 2. Oke. Untuk fungsi time. Fungsi time di sini saya masukkan ya, saya coba ya. Oke. Jam 5.10 lebih 2 detik misalkan. Saya masukkan sama dengan ya, time kurung buka jam 5 lebih 10 menit lebih 2 detik. Oke, sekarang saya enter. Nah, tapi di sini masih muncul 5.10 AM. Bagaimana kita memunculkan untuk detiknya atau secondnya? Kita format cell, kemudian kalian cari yang ada secondnya SS.
Oke, kalau seperti ini berarti nanti tidak ada AM/PM ya. Tapi kalau yang tadi yang sebelumnya, nah ini ada AM/PM. Oke, itu ya. Nah, oke, saya ingin samakan pada sel berikutnya. Nah, ingin membuat rumus lagi sama dengan ada date, bukan date ya, tapi time jam 6 lebih 20 second ke 30. Sekarang saya oke, di sini ada 6, 20, 30. Oke, yang berikutnya ada, saya di sampingnya saja ya, nanti akan terlihat lebih jelas. Oke, nah di sini saya coba masukkan. Oke, ini untuk rumus jam, kemudian menit, kemudian ada second. Oke, untuk memasukkan rumus jam, kita ingin memanggil data jamnya saja 5, di sini 5, 6. Sama dengan kurung buka, saya klik kurung buka. Di antara kurung buka kurung tutup saya masukkan sel ini, enter. Hasilnya 5. Saya tarik 5, 5, 6. Menit. Menit ke 10 ya. 10, 20. Nah, sama dengan menit, saya klik enter 10, 10, 20. Kemudian second. Nah, kemudian saya enter 2, 30. Nah, kenapa kok di sini tidak ada 2-nya? Karena di sini tidak terlihat, tidak kita munculkan, tapi tetap ada secondnya. Jadi kalau saya klik di sini, nah di sini ada 2. Kalau kita coba format ya, pakai format sel yang muncul untuk secondnya, saya cari. Nah, di sini ada 2. Oke, untuk jam, menit keberapa, second keberapa sudah terlihat cukup jelas. Nah, ini cara penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Baik, berikutnya kita mencoba soal latihan. Oke, di sini pada soal latihan ada tanggal hari ini. Tanggal hari ini berarti tadi harus kita memasukkan apa? Tanggal hari ini menggunakan rumusnya adalah today atau menggunakan rumus 0. Nah, karena mintanya adalah tanggal, tidak ada jamnya, maka kita menggunakannya adalah today. Tanggal hari ini. Kemudian ada tanggal lahir. Ada nama karyawan, tanggal lahir. Di sini kita memanggil data tanggal lahir. Berarti tanggal 17 nanti, 5, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4. Bulan lahir berarti tanggal 5, 9, 6, 8, 7. Tahun lahirnya berarti 1972, 1971, 1969, 1977, 1988. Nah, usia karyawan. Nah, di sini usia karyawan saya kasih keterangan di sini. Usia karyawan kita menggunakan manualnya sama dengan nanti kurung buka tanggal hari ini, berarti tanggal ini ya, dikurangi tanggal lahir karyawan, kurung tutup, kurangi tanggal ini, kemudian dibagi 365. Nah, apa maksud dari 365? 365 ini adalah dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, nanti di sini akan muncul bukan harinya lagi, tapi berdasarkannya adalah tahun. Berapa umur
Arif Prayogo, berapa umur Komarudin, berapa umur Anissa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini ada format number. Nanti kalian format ke dalam formatnya number. Masa kerja juga sama, tanggal hari ini dikurangi tanggal masuk, dikurangi ini, ya. Kemudian baru dibagi 365. Oke, itu untuk soal latihan pada fungsi date. Kemudian kita masuk ke soal latihan fungsi time. Nah, pada soal latihan fungsi time ini, di sini kita menghitung total jam kerja. Nah, total jam kerja adalah jam keluar dikurangi jam masuk kali 24 jam. Jadi dalam sehari itu ada 24 jam. Oke, jam keluar dikurangi jam masuk, kemudian kurung tutup dikali 24. Nanti dengan formatnya adalah general. Kemudian yang berikutnya untuk lembur. Lembur sama dengan total jam kerja, total dari jam kerja ini dikurangi jam kerja normal. Nah, jam kerja normalnya berapa? Jam kerja normal adalah 8 jam per hari. Tinggal dikurangi 8. Kemudian upah lembur. Nah, upah lembur di sini maka lembur dikalikan di sini hasil ini lembur dikalikan dengan tunjangan lembur. Tunjangan lemburnya berapa? 15.000 per jam. Berarti nanti tinggal dikalikan tunjangan lembur. Total upah. Nah, total upah di sini upah ditambah upah lembur. Jadi upah ditambah upah lembur, hasilnya berapa? Oke, itu untuk soal latihan. Kita coba ke soal latihan pada Excel. Oke. Nah, hapus dulu. Tadi tanggal hari ini, berarti saya masukkan sama dengan today kurung buka kurung tutup ya. Dan saya enter. Nah, oke. Jadi 6/12/2021. Kemudian pada soal di sini ada 17, 5, 19, 7, 2. Nah, kalian bisa memasukkan rumus 17, 5, 19, 72. Oke. Sama dengan date. Berapa tadi? 17, 5, 19, 72. Oke. Betul nggak kalau seperti ini? Ya. 17, 5, 19, 72. 17, 5, 19, 72. Betul nggak dimasukkan seperti ini? Ya. Saya enter. Nah, kembali nih di sini. Kok menjadi 19, 22. Padahal di sini 72. Nah, berarti data ini salah. Seharusnya masukannya adalah 1972 ya 05 angka 17. Enter. 17, 5, 19, 72. 17, 5, 19, 72. Ya. Nah, Pak, kenapa kok pada Excel Bapak di situ garis miring padahal di soal strip misalkan. Nah, sebenarnya di sini hanya pengaturan pada format cell. Ya. Di sini kemarin strip date-nya bisa ke custom kita. Ya, bisa ke custom. Di sini kita ganti menjadi strip. Nah, oke, kalau sudah oke. Nah, di sini strip. Ya, bisa semuanya kita atur pakai yang tadi atau tinggal klik saja format pointer kita drop dengan format yang sama. Ya, jadi silakan nanti kalian isi sesuai dengan data yang tadi sudah dimunculkan dengan menggunakan rumus. Kemudian saya masukkan sini
Oke, kita mengambil data tanggalnya saja. Oke, tarik. Kemudian bulan kelima, kemudian tahun. Oke, sudah 2 tahun. Sekarang kita menghitung usia karyawan. Tadi kita memanggil data tanggal, bulan, tahun. Sekarang kita memanggil data usia karyawan. Tadi di soal usia karyawan adalah kurung buka tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir karyawan dibagi 365, kemudian kalian format menjadi formatnya number. Oke, usia karyawan sama dengan kurung buka tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir karyawan, kurung tutup, dibagi 365. Kita coba hasilnya apa? Nah, 49,58 sekian. Nah, kalau misalnya kita tarik bagaimana? Kita tarik coba hasilnya. Oh iya, ternyata ada yang value nih. Kenapa value? Karena pada rumus kita yang kita gunakan, yang kita hitung itu ada di sel lain nih, ya, di baris lain atau di kolom lain. Maka data ini masuknya adalah bisa dikatakan sel absolut, ya. Maka kita harus masukkan rumusnya adalah nanti kita harus ada simbol dolar atau kita tekan F4 pada keyboard. Oke, kita ulangi dulu. Saya hapus. Sama dengan kurung buka tanggal hari ini, kita absolutkan dulu. Oke, dikurangi tanggal lahir karyawan untuk dibagi 365. Saya enter. Oke, 49, sekian. Ya, kemudian saya enter. Nah, kalau ditanya, Pak, umur Arif berapa? 49,58904111. Kan tidak mungkin gitu ya. Maka kita harus, tadi kita harus formatnya, kita rubah formatnya apa? Number atau general. Nah, number atau general di sini. Coba. Di sini formatnya adalah number mintanya. Jadi kita formatnya adalah number, cuma kok di sini masih 00 lah. Di depannya ada 00. Nah, coba kita format. Oke, di sini ada formatnya number. Oke. Nah, oke ya. Kita ke format number 50, 50, 53, 44, 33. Oke. Usia karyawan juga sama dengan ruang buka tanggal hari ini, kita absolutkan terlebih dahulu, dikurangi tanggal masuk, kurung tutup, dibagi 365. Oke, tarik, kemudian saya format jadi number. Oke, karena ini ada nolnya di depan, ini bisa jadi di tempat kalian tidak ada ya. Oke. Nah, oke. Jadi usia karyawan 50, masa kerjanya 32 tahun. Oke, kemudian kita ke soal yang berikutnya untuk total jam kerja. Total jam kerja di soal tadi jam keluar dikurangi jam masuk dikali 24 jam. Jadi sama dengan kurung buka jam keluar kurangi jam masuk, ya, dikali 24. Saya enter. Nah, oke, saya tarik.
formatnya kalau di soal di sini disuruh untuk format general, gitu ya. Ini di sini sudah format general. Nah, total jam kerja di sini, ini jadikan saja satu angka di belakang koma. Oke. Nah, oke, 9,6. Lembur. Kita lihat soalnya. Lembur, total jam kerja dikurangi jam kerja normal. Oke, sama dengan total jam kerja dikurangi jam kerja normalnya berapa tadi? Jam kerja normalnya adalah 8 jam per hari. Nah, saya masukkan kurangi 8. Saya enter. Nah, hasilnya 05. Oke, di sini kok hasilnya beda. 05 seharusnya di sini berapa? Oke, 5. Nah, seharusnya kan 0 ya di sini. Oke, saya coba lagi. Kalau misalkan saya tulis sama dengan ini dikurangi 8 hasilnya berapa? Oke, di format saya berarti saya coba number general. Saya coba lihat di format saya. Sebentar, di sini format selnya. Oke, saya lupa ke format number. Ini berubah semua ya. Nah, kalau misalkan terjadi sama kayak punya saya gitu ya. Nah, kita coba alternatif lain. Di sini saya tulis ada jam kerja normal. Saya tulis jam kerja. Di sini ada 8. Ya. Oke, sama dengan ini dikurangi 8 karena ini ada di sel lain, maka saya absolutkan. Nah, saya coba tarik. Oke, ini ada trouble di Excel saya ternyata. Saya cek lagi, ini sudah betul ya. 05. Sini seharusnya apa? 0. Kalau kita masukkan sama dengan ini dikurangi, nah dikurangi 8 tadi hasilnya masih sama, min 7 sekian. Nah, oke, kita coba cari alternatif dulu. Lemburnya saya nolkan dulu. Oke, di sini saya nolkan. Nah, oke, di sini hasilnya saya nolkan juga sama formatnya. Nah, oke, ya. Kemudian saya di sini saya perkecil. Nah, 1,6. Ini kalau kita menggunakan file bantu. Upah lembur berarti ya apa upah lembur? Kalau kita ke soal, upah lembur itu lembur dikalikan tunjangan lembur dikalikan 15. Di hasilnya adalah sama dengan ini. Ya, sama apa enggak tadi? Ada permasalahan atau tidak? Saya coba langsung masukkan 15.000. Nah, oke, saya tarik. Ya, karena di sini agak trouble ya pada format saya kasihkan number.
Sini juga nambah. Oke, saya pakai format pointer saja. Hasilnya harusnya 0. Nah, untuk total upah sama dengan upah ditambah upah lembur. Oke, sekarang saya tarik. Nah, sudah ketemu semuanya dari fungsi date maupun fungsi time. Oke. Nah, itu untuk fungsi pada pertemuan kita hari ini, yaitu terkait fungsi date maupun fungsi time. Silakan dipelajari, silakan dibuka Excelnya, silakan dicoba untuk beberapa rumus pada fungsi date maupun fungsi time, dan juga mencoba menyelesaikan latihan soal. Selamat belajar, sukses buat kalian semua. Sekian, sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.